Sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan kita untuk beribadah pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, dan sebentar kami akan memulai ibadah kami, Kau yang menyertai kami sepanjang ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Adalah
Shalom teman-teman. Saya bersyukur hari ini saya bisa sharing firman Tuhan dengan teman-teman yang ada. Dan dimanapun kalian berada saat ini, saya berharap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan. Dan saya juga bersyukur bahwa hari ini saya diberi kesempatan oleh Tuhan melalui Pastor Farens untuk sharing firman Tuhan kepada kalian pada hari ini. Dan saya terlebih dahulu mau memperkenalkan diri. Nama saya Gloria Emanuela. Sekarang saya tinggal di Bandung dan saya juga adalah seorang guru pendidikan agama Kristen di salah satu sekolah di Bandung. Sebelum kita lebih lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami mempunyai Bapa yang baik seperti Engkau. Terima kasih Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan kepada kami. Saat ini kami mau memfokuskan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu terus tertanam dalam hati kami. Ya, berbuah dalam kehidupan kami. Kami melakukannya dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Dan biarlah firman ini dapat membuat kami menjadi berkat juga bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan setiap kami yang mendengarnya juga diurapi oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, hari ini saya diberikan tema oleh Pastor Farens, yaitu tentang overthinking. Ya, tentang overthinking ini sebenarnya banyak sekali saya dengar dari beberapa teman saya juga. Ada juga teman-teman yang saat ini sedang mengalami kesulitan dan mereka juga merasakan overthinking tersebut. Tidak hanya sekarang, tapi sebenarnya juga sudah lama ini terjadi. Tapi baru viral atau baru banyak omongin sama orang-orang tentang hal ini, itu baru-baru sekarang. Seperti itu. Nah, overthinking itu kalau saya cari di kamus, itu overthinking itu adalah memikirkan sesuatu itu terlalu berlebihan. Jadi kita memikirkan sesuatu, namanya juga thinking ya, overthink. Kita memikirkan sesuatu terlalu berlebihan, udah terlalu berlebihan pula, ya kan? Nah, kenapa sih sebenarnya kita overthinking? Nah, saya mau kasih pertanyaan ini dulu sama teman-teman. Kalian boleh jawab masing-masing di rumah. Boleh menjawab dalam hati kalian, apa alasan kalian overthinking dan apa penyebab kalian overthinking, ya. Nah, kalau saya menelaah, kemudian mencari, kemudian merasakan kembali rasanya overthinking itu gimana sih, dan apa sih penyebabnya gitu kan. Kemudian saya menemukan, mungkin teman-teman semua udah jawab mungkin dalam hati, mungkin karena saya ini, karena itu, dan lain sebagainya. Nah, yang saya temukan di sini adalah kenapa sih kita overthinking? Karena kita takut, kemudian kita khawatir, kemudian kita putus asa. Itu kenapa kita overthinking. Jadi kita takut akan sesuatu, kita takut sesuatu terjadi ke depannya seperti apa, atau kita takut dan kita khawatir tentang masa depan kita, tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Itu membuat kita terlalu memikirkan sesuatu itu terlalu berlebihan, begitu. Nah, akhirnya penyebab-penyebabnya juga ya berbagai macam hal. Mungkin ada dari kalian atau di antara kalian yang takut tentang masa depan, tentang orang tua, tentang mau masuk kuliah di mana nanti tahun depan, atau mungkin ada yang takut nilai akhir semesternya ini nanti jelek. Kemudian ada yang takut juga gimana nanti nyusun skripsi mungkin.
Mungkin ada yang takut, gimana nanti kalau setelah lulus terus kerja di mana, apakah saya akan dapat pekerjaan, apakah saya akan pengangguran dan lain sebagainya. Ada juga yang sangat-sangat memikirkan hal-hal kecil. Ada teman saya, dia sangat-sangat memikirkan hal sekecil apapun itu dia pikirkan, sampai mungkin dia stres, sampai dia sangat-sangat takut seperti itu. Tapi kenapa kok orang percaya kepada Tuhan itu bisa overthinking? Sedangkan Yesus sendiri sudah pernah bilang di Alkitab. Kalau kalian baca di Alkitab, dia sudah bilang apa? Marilah kepadaku, hai kamu. Kita baca aja ya, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita baca sama-sama ya. Kalian bukalah kitab kalian masing-masing, kemudian kita baca di Matius 11 ayatnya yang ke-28. Ya. Dikatakan ini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus sudah bilang itu. Mungkin kalau orang yang bukan percaya kepada Tuhan, mungkin dia bisa mengalami hal ini. Tapi mungkin karena kita manusia, namanya kita manusia berdosa ya. Kita pasti banyak khawatirnya, banyak takutnya, banyak putus asanya, banyak curigaannya. Apakah Tuhan benar-benar tolong gitu? Apakah Tuhan benar-benar bakalan menyelesaikan masalah aku yang ini? Apakah Tuhan benar-benar akan memberikan pekerjaan nanti? Apakah Tuhan akan menolong saya untuk mencapai harapan-harapan dan cita-cita saya ke depannya? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita akhirnya ragu akan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Saya bukan mau bahas tentang Matius 28 ini, tapi saya cuma mau untuk meneguhkan kalian terlebih dahulu bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Bapa yang kekal, kita punya Bapa yang sangat-sangat sayang kepada anaknya. Seperti itu ya. Kita mau buka sama-sama hari ini dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Kita mau buka sama-sama ya. Silakan buka Alkitab kalian masing-masing di rumah atau dimanapun kalian berada. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Nah, saya mau bacakan untuk kita semua. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya. Nah, sebab Ia yang memelihara kamu. Di sini dikatakan bahwa serahkanlah. Nah, sebenarnya kata serahkanlah ini ketika saya search gitu kan, tiba-tiba waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, overthinking kenapa ya gitu. Kayaknya karena kurang berserah deh, karena kurang memberikan hidup kepada Tuhan. Akhirnya saya carilah tentang kata berserah, tentang kata serah, berserah, menyerahkan. Kemudian saya ingat serahkanlah kan. Dan akhirnya saya ketemu 3 ayat, dan salah satunya adalah ini 1 Petrus 5 ayat 7. Nah, di sini dikatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu. Segala kekhawatiranmu. Oke? Takut, khawatir yang tadi saya udah bilang di awal. Takut, khawatir, putus asa, curiga. Serahkanlah. Segala itu artinya semuanya. Tidak hanya orang tua kalian yang kalian serahin ke Tuhan. Tidak hanya sekedar hidup kalian aja. Tidak hanya sekedar masa depan kalian aja. Tidak hanya sekedar kesehatan kalian aja. Tidak hanya sekedar makan minum kalian aja kalian serahin ke Tuhan. Tapi segala sesuatu, segala kekhawatiranmu serahkan kepadanya, semuanya, all of it, give it, gitu ya. Kenapa kita disuruh berserah? Petrus berkata kepada jemaat-jemaat yang ditulis di firman Tuhan ini,
serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kadang-kadang sulit untuk kita mau berserah. Oleh sebab itu kita takut. Kadang-kadang sulit untuk kita berserah. Oleh sebab itu kita ragu. Kenapa kita nggak berserah? Karena kita kurang percaya kepada pribadi yang kita mau berikan segala sesuatu itu. Kepada pribadi yang kita mau menyerahkan segala sesuatunya itu. Kita nggak percaya. Kenapa kita nggak percaya? Karena kita tidak tahu atau belum tahu dengan betul, dengan benar siapa pribadi itu, siapa Yesus itu, siapa Bapa kita di surga itu. Ketika kita tidak percaya, ketika kita belum benar-benar mengenal Dia, kita nggak akan percaya. Ketika kita belum mengenal pribadinya seutuhnya, kita sulit untuk menyerahkan. Kalian sulit menyerahkan hati kalian kepada seseorang yang kalian gak percayai. Betul? Kalian sulit untuk memberikan dan mempercayakan uang kalian kepada orang yang tidak kalian percayai. Kalian akan sulit untuk memberikan hidup kalian kepada seseorang yang kalian gak percaya. Kalian akan dengan mudah memberikan hidup kalian, hati kalian, uang kalian, dan masa depan kalian ketika kalian percaya. Betul? Contohnya, kalau misalnya kalian udah dikecewain sama orang gitu ya, atau kalian udah punya pacar, kemudian kalian dikecewain, apakah mudah untuk kalian kembali percaya dan menyerahkan hati kalian kembali kepadanya? Sulit. Mungkin ada, tapi akan sulit, akan mudah curiga gitu. Kalian yang udah dikhianati, dikecewain, kalian akan sulit untuk memberikan hati kembali kepada orang tersebut. Betul? Nah, sedangkan tidak ada alasan untuk kita tidak percaya, tidak ada alasan untuk kita kecewa, tidak ada alasan untuk kita marah dan tidak percaya kepada Bapa kita, kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada alasan. Terus kenapa kita sulit untuk mempercayakan hidup kita kepadanya gitu? Even kita gak pernah lihat loh, tapi kalian merasakan kebaikan Dia. Saya percaya kalian semua sudah pernah merasakan kebaikan dan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kalian. Masa sih gak pernah gitu kan? Kalian sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pasti kalian pernah merasakan kebaikan Tuhan. Dan pengalaman-pengalaman kalian dengan Tuhan itulah yang seharusnya menumbuhkan iman kalian, kepercayaan kalian kepadanya. Yang pertama, saya mau sampaikan bahwa kalian harus benar-benar mengenal Bapa kalian, yaitu Bapa kita di sorga. Bapa kita di sorga, Dia gak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia bawa kita pulang. Ketika kalian pun banyak melakukan dosa dan kalian datang kepadanya dan bertobat, Dia terima tuh. Dan seperti cerita tentang anak yang hilang, anaknya datang, dia nggak dia nggak dimarahin. Mungkin ada konsekuensinya nanti, cuman dia udah terima konsekuensinya waktu sebelumnya. Dan ketika dia datang kepada bapaknya, kemudian dia menyerahkan hidupnya, kemudian dia dia merasa menyesal dengan semua yang dia lakukan. Apa yang dilakukan bapaknya? Bapaknya terima dia. Bapaknya buatin pesta untuk dia. Gak dibuang. Udahlah pergi sana. Kamu kan udah memilih untuk berfoya-foya. Enggak. Bapaknya terima dia. Dia diberikan pelayanan yang terbaik oleh bapaknya karena dia udah pergi jauh dan akhirnya dia kembali. Oleh sebab itu kita harus kenal siapa Bapak kita. Ketika kalian udah kenal siapa Bapa di sorga dan bagaimana sifatnya, dan sifatnya itu adalah kasih,
kalian gak akan pernah ragu untuk berdoa, untuk menyerahkan hidup kalian, menyerahkan ketakutan kalian, menyerahkan kekhawatiran kalian, menyerahkan keputusasaan dan keraguan-raguan kalian kepadanya. Gitu. Beberapa hari ini saya memikirkan tentang firman Tuhan ini, dan setelah saya renungkan, ternyata beberapa bulan yang lalu, saya mengalami hal ini. Saya khawatir tentang semester ini, karena saya sedang kuliah lagi, dan semester ini tuh lumayan berat karena saya sambil nyusun tesis juga dan ada kuliah juga, jadi lumayan berat. Dan saya kemudian mikir gini, beres nggak ya, bisa nggak ya semester ini dilewatin, bisa nggak ya gitu. Kemudian saya tertampar dengan salah satu teman yang bilang kepada saya bahwa beres lah pasti, kamu percaya aja ke Tuhan, kamu percaya dan kamu ngelakuin apa yang harus jadi tanggung jawab kamu, dan Tuhan berikan kekuatan kepadamu untuk melewatinya. Dan saya langsung, betul. Dan saya mau sampaikan hari ini kepada kalian semua yang mendengarkan dan mengikuti firman Tuhan hari ini, bahwa serahkanlah segala sesuatunya. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu cemas. Mungkin ada ketakutan, tapi kita nggak harus overthinking about that. Gitu. Kenapa? Karena Tuhan, He fighting for us. Dia bekerja, dia fight for us, gitu. Dia juga memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan gak menjanjikan tiba-tiba ketika kita berdoa tiba-tiba masalah kita selesai, enggak. Saya juga gak meminta Tuhan untuk tiba-tiba menyelesaikan semua pekerjaan dan tugas-tugas saya, enggak. Kan gak mungkin gitu. Tapi ketika saya berdoa, ketika saya berlutut berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya butuh kekuatan untuk melewati segala sesuatunya. Mungkin tidak selesai sekarang, mungkin tidak langsung beres sekarang, tapi Tuhan berikan kekuatan. Kemudian dari saat itu sampai detik ini, saya merasakan bahwa Tuhan memberikan kekuatan demi kekuatan. Tuhan kasih penghiburan, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasihkan sukacita kepada saya. Karena saya harus tinggal di rumah, yang saya lihat setiap hari itu cuman kamar, dapur, kamar, toilet gitu, cuman itu aja. Jadi Tuhan berikan sukacita melalui apa saja gitu. Tuhan berikan kekuatan untuk melewati setiap masalah yang ada. Dia nggak menjanjikan untuk masalah kita cepat beres, tapi Dia memberikan janji bahwa Dia akan menyertai kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan yang dunia ini gak bisa berikan. Yang dunia ini juga tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita, tidak bisa memberikan kepastian. Kita gak tahu 2021 itu bakalan seperti apa, kita gak tahu. Tapi di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini, kita punya Allah yang pasti. Kita punya Yesus Kristus yang pasti menolong kita untuk melewati segala sesuatunya. Jadi untuk apa kita overthinking? Gitu. Kita gak usah overthinking, karena overthinking itu membuat kalian sakit. Sebenarnya saya baca di salah satu jurnal berita, dia bilang kalau ketika kita overthinking itu, kita akan mengeluarkan hormon kortisol. Nah, hormon kortisol itu akan berpotensi untuk merusak otak yang ada di hipokampus kita. Saya nggak tahu
istilah ilmiah ini, tapi saya percaya bahwa Tuhan gak pengen kita tuh overthinking, karena itu akan merusak hidup kita. Selain merusak kepercayaan kita kepadanya, ini juga merusak hidup kita sendiri gitu. Kalau kalian banyak mendengarkan orang yang sakit mental, kebanyakan orang yang stres akhirnya depresi saat-saat ini, ya mungkin karena overthinking. Dan overthinking itu bisa membuat orang menjadi stres akhirnya depresi. Tuhan gak pengen kita seperti itu. Makanya dia bilang, marilah kepadaku semua yang lemah, letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terus kita mau apa lagi? Kita kenapa kita nggak serahin gitu? Kenapa kita nggak menyerahkan segalanya kepada Dia yang udah jelas-jelas bilang, ayo datang, aku akan memberikan kelegaan, jangan dipikul sendiri. Lepasin gitu, lepasin semua beban kita jangan tanggung sendiri. Lepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan lebih lagi gitu. Salah satu hal kenapa kita overthinking, karena kita nggak percaya kepada Dia yang berotoritas dalam kehidupan kita nggak percaya. Oleh sebab itu saya mau mengajak kita semua pada hari ini untuk menaruh kepercayaan kalian kepadanya sungguh, karena itu yang akan membuat kalian selamat dari overthinking. Saya udah mengalami gimana saya harus menyerahkan segala sesuatunya dulu. Tuhan memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Ingat, apa yang dari Tuhan itu gak membuat kita lemah. Apa yang dari Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Damai sejahtera itu datangnya dari Allah. Ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan, kecurigaan itu bukan datang dari Tuhan. Itu datangnya dari si jahat. Jadi kalian jangan mau terintimidasi oleh kekuatan si jahat itu. Kalian jangan mau terintimidasi oleh ketakutan yang ada di depan kalian, karena itu adalah sifat iblis. Karena itu adalah keinginan iblis untuk membuat kita tidak percaya kepada Allah Bapa kita. Itu adalah tipu muslihat iblis supaya kita tuh tidak berserah, akhirnya kita menjadi stres dan depresi. Itu rencana iblis. Tapi rencana Tuhan enggak. Tuhan bilang, mari datang kepadaku. Petrus bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Gitu. Kita mau lihat di sini bahwa dia di teks selanjutnya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Dia yang akan memelihara kamu. Dia akan memelihara kita. Dia akan menjaga kita. So, kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus overthinking dengan segala sesuatunya? Gitu. Ingat, pribadi Allah kita adalah pribadi yang luar biasa. Dia adalah Bapa yang penuh kasih. Jadi saya mau mengajak kita, mari sama-sama kita mau untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Saya mau mengajak kita semua untuk menyerahkan hidup kita dan percaya penuh kepadanya. Jangan ragu. Percaya penuh. Jangan ragu kepadanya. Kenapa orang bunuh diri? Karena dia gak punya penghibur. Sedangkan kita diberi Roh Kudus sebagai penghibur. Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan kita Roh Kudus kepada kita masing-masing. Dia yang menjadi penghibur kita. Jadi untuk apa kita takut, kan? Kemudian
ketika kita ragu, ketika kita mudah curiga dan kita takut, jangan biarkan iblis untuk menguasai hati kalian. Jangan biarkan, oke? Saya catat di sini ada dikatakan bahwa kita nggak akan takut untuk berdoa kalau kita tahu betul siapa Bapa kita. Tadi saya sudah sampaikan. Jangan pernah takut untuk datang kepadanya, untuk berdoa sungguh-sungguh kepadanya, untuk percaya kepadanya. Jangan pernah ragu seperti itu. Saya mengingat pernah saya menulis quotes, kayaknya itu bulan-bulan yang lalu juga, ketika saya takut itu, saya bilang gini, I will never stress over things I can't control, because anything under God's control never out of control. Saya kemudian cari-cari lagi tentang kayaknya saya pernah tulis, dan itu sangat-sangat menguatkan saya bahwa saya tidak akan pernah overthinking, saya tidak akan pernah stres tentang hal-hal yang saya nggak bisa kontrol. Karena segala sesuatunya yang di bawah kontrolnya Tuhan itu tidak pernah out of control, tidak pernah keluar kendali. Ketika kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, ketika kita tahu bahwa kita ada di dalam kontrolnya Tuhan, ketika kita udah berdoa nih, dan kita percaya bahwa kita di dalam kontrolnya Tuhan, kita nggak akan pernah stres, kita nggak akan overthinking kepada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Masa depan kita nggak bisa kontrol, hari depan kita nggak bisa kontrol, bahkan apa yang akan terjadi 1 detik kemudian atau beberapa menit kemudian setelah ini, kita nggak ada yang tahu, kita nggak bisa kontrol apapun. Jadi yang perlu kita lakukan adalah apa? Percaya kepadanya, menyerahkan hidup kita. Jadi ngapain kita stres dengan hal-hal yang kita nggak bisa kontrol? Berikanlah kepada Tuhan segala hal yang kita nggak bisa kontrol itu, karena cuman Dia yang bisa kontrol everything. Cause anything under God's control never out of control. Jadi teman-teman, percayalah kepadanya. Serahkanlah semua bebanmu kepadanya. Serahkanlah segala hal-hal yang membuat kalian overthinking itu kepadanya. Saya nggak tahu teman-teman di rumah, dimanapun kalian berada, saya nggak tahu apa yang kalian alami saat ini. Saya nggak tahu apa yang menjadi ketakutan kalian. Saya nggak tahu apa yang menjadi kekhawatiran kalian. Tapi percayalah bahwa kita punya Bapa yang penuh kasih. Kita punya Allah yang luar biasa. Dia punya masa depan. Dia mempunyai rencana-rencana dan masa depan yang penuh harapan untuk kita. Dan ketika kita ada di dalamnya, kita nggak akan pernah sendirian gitu. Kalian gak sendirian karena kalian punya Roh Kudus, kalian punya Bapa di sorga yang selalu ada bersama-sama dengan kalian. Kadang kita yang suka pergi dan tidak percaya kepadanya. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan memberkati saya juga terkhususnya. Dan mari sama-sama kita percaya kepada Bapa kita di sorga. Kita punya Bapa yang luar biasa. Saya gak bisa berhenti untuk mengucapkan bahwa kita percayalah kepadanya, karena overthinking is not good. Overthinking itu it's not good for your kesehatan mental kalian tuh. Itu tidak baik untuk kesehatan kalian, dan itu tidak baik juga untuk hubungan kalian dengan Tuhan, karena itu sama dengan kalian gak percaya kepadanya. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita percaya kepadanya. Mari sama-sama kita serahkan hidup kita kepadanya. Mari kita serahkan segala beban hidup kita kepadanya. Dan Dia yang akan memberikan kita kekuatan, sukacita, damai sejahtera untuk melewati segala hal dalam kehidupan kita.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk Bapa yang selalu setia bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk Engkau yang selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih bahwa kami punya Allah seperti Engkau yang penuh kasih. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bapa, ajar kami untuk percaya sungguh kepadamu Tuhan, karena tidak ada alasan untuk kami untuk tidak percaya kepadamu. Karena Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau yang mau datang untuk mati bagi kami, Engkau menyediakan rumah bagi kami di sorga. Engkau juga yang memiliki segala kehidupan kami, dan masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa kami punya masa depan yang indah, penuh harapan bersama-Mu Tuhan. Tapi terkadang kami tidak percaya kepadamu. Kami kurang beriman kepadamu Tuhan. Ajar kami, dan biarlah Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, kami bisa diteguhkan kembali bahwa kami harus percaya kepadamu, sungguh-sungguh percaya, beriman sungguh kepadamu Tuhan sebagai juru selamat kami yang hidup. Biarlah Tuhan Engkau patahkan segala tipu muslihat iblis yang membuat kami takut, yang membuat kami khawatir, yang membuat kami ragu, membuat kami curiga. Ajar kami Tuhan untuk terus memberikan hidup kami kepadamu. Biarlah damai sukacita daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan Allah turun atas setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Mari rekan-rekan Be Generation yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, mari kita mau mengarahkan hati, menadahkan tangan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, rekan-rekan Be Generation yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus, kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita sekalian.